Kemudian sambungan daripada pengajian kita, yaitu kemarin masih berkenaan tentang azan lah, tentang azan. Jadi kemarin itu azan dan iqamah ini dikhususkan min khususiyati hazihil ummah, dikhususkan kepada ini ummah, kepada umatnya, kepada kita sebagai umatnya daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi azan dan iqamah itu tidak ada kepada umat-umat Nabi yang terdahulu, hanya dikhususkan kepada kita sebagai umatnya daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau orang zaman dahulu, nabi-nabi umatnya, nabi-nabi zaman dahulu tuh kada tahu kita bagaimana cara kalau mau sembahyang itu mengumpulkan umatnya untuk mengerjakan sembahyang tuh kita kada tahu. Nah, jadi kalau azan dan iqamah ini dikhususkan kepada umatnya daripada baginda Rasul saja. Nah, kada dikhususkan kepada umat yang terdahulu, hanya kepada kita saja. Nah, yang adanya azan ini, azan dan iqamah ini. Mengenai tentang khususiat lah, khususiat ini, mengenai tentang khususiat ini kepada umatnya baginda Rasul ini banyak sekali yang diutamakan. Banyak sekali. Memang terkhusus, teristimewa dan terutama kita ini sebagai umatnya baginda Rasul. Yang dijadikan Allah kita ini sebagai umatnya baginda Rasul. Jadi terkhusus, teristimewa dan paling utama sudah dibanding dengan umat-umat yang lain itu. Itu kita untungnya dijadikan oleh Allah sebagai umatnya daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi kita itu wajib mensyukurinya sebagai dijadikannya Allah kita itu sebagai umat daripada baginda Rasul. Kenapa? Jadi kita wajib mensyukuri karena banyak keistimewaan, banyak yang khusus, keistimewaan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi kita wajib mensyukuri. Dengan cara apa syukurnya itu? Yaitu mentaati apa yang disuruh oleh Allah, mentaati apa yang disuruh oleh Rasulullah. Kayak itu cara kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya baginda Rasulullah. Jadi cuma itu aja. Mensyukuri nikmat itu mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah. Itu sudah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya daripada Rasulullah. Itu. Biar mengenai keistimewaan ini sampai Nabi Adam alaihissalam mengakui kepada kita ini sebagai umatnya baginda Rasul. Apa ujar siapa? Ujar Nabiullah Adam alaihissalam. Wa zukira anna Adam alaihissalam qala. Jadi dikisahkan, disebutkan bahwasanya Nabi Adam itu berkata, apa ujar Nabi Adam? Innallaha ta'ala a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma'a'taniha. Ihdaha an qabula taubati kana bimakkata wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin
fayaqbalullahu taubatahum. Wasani inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratan fayalbasuhumullahu. Wasalisu inni lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa la yufarraqu bainahum baina azwajihim. Warabi'u inni asaitu fil jannati fa akhrajani minha wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijal jannati fayadkhulunaha idza tabu. Ne ujar Nabiullah Adam alaihi wasallam mengakui bahwa umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terutama daripada umat-umat yang lain, terutama daripada Sidin juga. Sidin mengakui bahwa umatnya Nabi Muhammad ini lebih utama daripada aku. Ujar siapa? Ujar Nabi Adam. Nabi Adam, sampai Nabi Adam saja mengakui Sidin bahwa kita ini lebih utama daripada Sidin sebagai sebagai nabi. Apa ujar Sidin? Innallaha ta'ala a'ta, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengasih, memberi. Allah itu akan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya Muhammad. Yaitu sebagai kita ini sebagai umatnya yang diberikan yaitu 4 kemuliaan, 4 keistimewaan, 4 keutamaan yang diberikan kepada kita sebagai umatnya baginda Rasul. Yang tidak Allah beri, ujar Nabi Adam, kepada aku yang 4 itu diberikan kepada umatnya Nabi saja, kada diberikan kepada aku, ujar Nabi Adam. Napa di antara yang 4? Ihdahas, yang pertama, yang nomor 1, an kabula taubati, bahwasanya diterima taubatku itu, ujar Nabi Adam, adalah diterimanya taubatku itu di Makkah. Di Makkah Nabi Adam itu pernah kalau mengerjakan satu kesalahan waktu Sidin di surga itu. Apanya kesalahan Sidin itu ya? Kesalahan Sidin itu, ujar Tuhan, jangan kamu dekati pohon yang terlarang itu. Di dalam Al-Quran itu kalau wa qulna ya adamuskun antawazawujukal jannata wa kula min haragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ujar Tuhan. Allah berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, tinggallah engkau, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini. Badiam haja di dalam surga ini, ujar Tuhan berfirman kepada Nabi Adam, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di surga tuh. Makan haja, apa haja ambil, apa yang kamu senangnya ambil haja yang ada di surga tuh. Yang ada di surga itu apa haja. Namun ujar Allah, cumanya janganlah kamu dekati pohon ini. Pohon yang terlarang, yang dilarang Allah, jangan kamu hampiri, jangan kamu dekati. Pohon yang ada di surga, satu pohon ini saja yang dilarang oleh Allah kepada Nabi Adam dan istri Sidin supaya jangan mendekati, jangan menghampiri kepada pohon tersebut. Apabila kamu mendekati, menghampiri kepada pohon terlarang tersebut, ujar Allah, nanti kamu akan termasuk orang yang rugi, orang yang zalim.
karena ada iblis, karena ada syaitan yang hasud, yang dengki kepada Nabi Adam. Nah, dengan ulahnya syaitan inilah Nabi Adam tersingkir, terkeluar daripada surga dan nikmat-nikmatnya yang ada di surga. Apa ujar syaitan? Ujar syaitan membisiki kepada Nabi Adam, ujar syaitan, siapa yang memakan pohon ini, siapa yang memakan buah pohon itu, buah pohon ini, ujar siapa? Ujar syaitan tadi, ujar iblis tadi, akan kekal di dalam surga. Nah, akan kekal di dalam surga. Ujarnya siapa? Ujarnya iblis, ujarnya syaitan. Lebih taat kepada syaitan sidin ketimbang Allah yang melarang. Sedangkan Allah melarang jangan kamu dekati pun ini. Sedangkan iblis, siapa yang memakan buah pohon itu, buah pohon ini akan kekal di dalam surga. Ujarnya siapa? Ujarnya iblis. Jadi dengan apa? Dengan terpengaruh tipu daya iblis, Nabi Adam alaihi salam beserta istri sidin Siti Hawa memakan buah pohon yang dilarang itu. Itulah sebabnya mengakibatkan mereka berdua tadi terusir daripada surga dan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Itu aja yang dilanggar sidin. Jangan mendekati aja jangan, ujar Allah, apalagi memakan. Ini sampai memakan Nabi Adam ini dengan sebab apa? Bisikan syaitan, tipu daya syaitan tadi. Sehingga terkeluar daripada surga. Biarlah menurut riwayat Nabi Adam ini menyesali perbuatan sidin. Satu kali mengerjakan larangan yang diperintah Tuhan. Tuhan melarang. Jangan kamu dekati. Jadi sidin menyesali perbuatan yang sidin sudah terlanjur ini selama 100 tahun. Sidin menangisi perbuatan sidin itu. Selama 100 tahun lamanya. Amun kita lah suahlah tak pikir meninggalkan sembahyang atau meninggalkan puasa, mengerjakan dosa-dosa yang lainnya, pernahlah kita terpikir apa menangisi, menyesali perbuatan kita itu? Pernahlah. Pernahlah. Sidin ini menyesali sampai 100 tahun lamanya menangisi, meratapi apa karena perbuatan yang pernah sidin lakukan. Menyesali itu beratus-ratus tahun sidin menangis. Namun kita sekali aja kada meninggalkan sembahyang, apalagi beberapa kali kada pernah menangis. Karena apa? Meninggalkan sembahyang itu termasuk apa? Perbuatan yang dilarang Tuhan juga. Tuhan menyuruh mendirikan sembahyang kita tinggalkan. Itu maksiat juga. Pernah kita menangisi? Kemungkinan kada pernah. Kada pernah. Kemudian lagi nih sedikit kita berkisah, mengisahkan tentang nabi-nabi yang pernah ada tersalah, melanggar apa yang diperingatkan oleh Tuhan. Itu Nabi Adam. Kemudian biarlah Nabiullah Nuh. Nabi Nuh ini pernah juga ada juga kesalahan. Jadi Nabi Nuh ini tidak berani mengangkat kepala. Mengangkat kepala ini kada berani. Menadahkan ke langit itu kada berani. Setelah sidin
diponis oleh Allah bahwa Nabi Nuh ini bersalah. Kada berani lagi menolehkan kepala ke sana kemari, itu kada berani lagi, apalagi sampai menadahkan ke langit. Tidak berani mengangkat kepala ke arah langit karena malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 tahun kada berani Nabi Nuh nih. Satu kali aja pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Dinyatakan, dipunis oleh Allah bahwa Nabi Nuh ini bersalah. Jadi selama 40 tahun kada berani Siden mengangkat kepala ke arah langit karena malunya mengerjakan satu kali kesalahan tuh kepada Tuhan. Itu Nabi Nuh juga. Kita kadang-kadang mengerjakan maksiat itu, kadang-kadang ada aja juga yang bangga. Aku tadi malam jalan-jalan ke bilangnya bersama cewek. Bangga kalau sampai berkisah-kisah, diceritakan masalah pribadi itu, diceritakan kepada orang, berbangga diri, kawa berjalan sama seorang cewek. Tuh kalau di dalam hukum bolehlah kita berjalanan bersama dengan cewek itu. Ada boleh, kecuali dengan nikah hanya dibolehkan, hanya halal. Tapi kalau berjalan berduaan dengan tanpa nikah, kada boleh. Bangga bisa bersama cewek berjalanan. Kalau si diri ini cuma sekali saja melanggar kesalahan, takutnya itu luar biasa. Selama 40 tahun kada berani mengangkat kepala, menadahkan ke langit tuh kada berani. Ini siapa? Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam tadi juga tuh ada juga nang mengatakan sampai 300 tahun Nabi Adam doh. Sampai 300 tahun, sehingga pada pipi sidin ini terdapat aluran kecil seperti sungai karena menangis. Selama 300 tahun tuh menangis sampai nih terdapat pada pipi sidin itu terdapat aluran kecil seperti sungai karena bekas aluran air titisan banyu mata tuh. Selama 300 tahun lamanya menangis sampai ada bekasnya aluran bakasan tangis sidin tuh. Terdapat aluran kecil seperti sungai karena menangis di bagian pipi sidin ini. Itu Nabi siapa? Nabi Adam 300 tahun. Kalau riwayat yang lain yang di atas tadi 100 tahun menangis. Kalau yang di bawah ini 300 tahun, ya sampai terdapat aluran kecil seperti sungai karena karena dengan sebab menangis. Itulah Nabi Adam. Sama juga Nabi Nuh nih selama 300 tahun juga, sehingga di kedua pipinya terus selama 300 tahun kada ada henti-hentinya menangis. Itu siapa? Nabi Adam, Nabi Nuh lah. Kita kembali. Itu sedikit kita masalah nabi-nabi zaman dahulu. Karena pian mengisahkan para nabi ini termasuk ibadah juga. Ujar Nabi zikrul anbiya minal ibadah.